Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Di Taichung ada sekelompok orang yang mengenakan sarung wanita sedang berdiri di pinggir jalan untuk memancing pengemudi mobil agar bersedia mengantarkan mereka sampai ke tempat kerjanya. Padahal mereka bilang tidak mempunyai uang, namun mereka meminta kepada pengemudi taksi agar bersedia mengantarkan mereka dengan secara cuma-cuma. Ulah sekelompok wanita yang terdiri dari 4 orang itu direkam oleh seorang warga. Terlihat ada 4 orang yang mengenakan seragam kantor mengetuk pintu mobil yang sedang menunggu lampu merah. Mobil pertama yang diketuk oleh mereka menolaknya, kemudian mereka mengetuk mobil lainnya yang kebetulan adalah mobil taksi. Terdengar mereka mengatakan kepada supir taksi itu bahwa mereka tidak mempunyai uang. Apakah Anda bersedia mengantarkan kami ke tempat tujuan secara cuma-cuma? 你们要去哪里？先讲，我很远呢。双子大楼那里，你会有好心，会有好报的。 Walaupun supir taksi itu belum menyanggupi untuk mengantarkan mereka secara cuma-cuma, namun keempat wanita itu dengan sendirinya membuka pintu mobil lalu masuk ke dalam mobil. Dengan cara memancing pengemudi mobil yang baik hati, keempat wanita itu tidak segan minta supir untuk mengantarkan mereka kembali ke perusahaan tempat kerjanya. Kalau dilihat-lihat dengan lebih teliti lagi, dari mereka ada yang tidak memakai sepatu. Keempat wanita yang minta-minta untuk mengantarkan mereka secara cuma-cuma di penempatan lampu merah itu kelihatannya sedang melakukan program pelatihan. 没钱你还要搭计程车干嘛？老弱妇孺讲就载啊，像这少年少年就变哪载？ Ada warga yang beranggapan, walaupun sedang melakukan program pelatihan, namun mereka seharusnya harus membayar uang taksi, karena para pengemudi taksi pun sedang susah payah mencari nafkah. Pengemudi taksi yang apes ini dia dulu pernah mengantarkan seorang penumpang wanita yang dalam keadaan mabuk berat, dan kali ini dia mendapatkan penumpang yang mau diantar secara cuma-cuma. Reporter Simong Lan dari Taichung melaporkan. Setelah wartawan CTS menelusuri maksud dan tujuan dari sekelompok wanita yang menyetop mobil di lampu merah itu, ternyata mereka adalah karyawan perusahaan yang bergerak menjual produk kesehatan. Dan pada saat itu mereka sedang melakukan program pelatihan uji tes keberanian. Seorang laki-laki yang mengenakan jas itu berdiri di pinggir jalan sambil berteriak dengan sekeras-kerasnya sampai tenggorokannya kering kerontang. Aku harus menjadi seorang penceramah dan keinginanku ini harus tercapai, dan wanita yang berada di sampingnya pun tidak mau kalah. Dia juga meneriakkan kata-kata yang sama bahwa dia pun ingin menjadi seorang penceramah di perusahaan tempat kerjanya. Bahkan di belakang mereka pun masih banyak lagi para wanita dan pria yang sedang menunggu antrian untuk melakukan tes uji program pelatihan. Setelah ujian pertama lolos, mereka dihadapkan lagi dengan ujian kedua, yaitu dengan mengawasi mereka agar turun ke jalanan tanpa membawa uang sepeser pun. Kemudian mereka menguji keberanian mereka dan tanpa memikirkan pandangan orang-orang sekitar. Seorang karyawan yang pertama kali menyetop taksi itu pun menyatakan bahwa dengan diadakannya program ujian seperti ini sangat membantu sekali mereka untuk melatih mentalnya. Dan dia pun akan mencari supir taksi yang mengantarkan mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan membayar ongkos taksi. Dan mereka meminta maaf kepada masyarakat karena ujian pelatihan ini sehingga memberikan kesan yang tidak baik. Reporter Simong Lan dari Taichung melaporkan. Jangan anggap remeh bermain layang-layang karena kemungkinan bisa menyebabkan bahaya. Di Changhua ada seorang yang bermain layang-layang di area pabrik gula Sihu. Dia menerbangkan layang-layang model gurita dan ukurannya sangat besar sekali. Sampai di lokasi pun banyak anak-anak kecil yang pada menarik ekor layang-layang. Kelihatannya sangat sekali berbahaya. Jika saja ada angin datang, kemungkinan mereka juga akan ikut terhempas. Layang-layang model ikan gurita yang berukuran sangat besar ini terbang di atas langit nan biru. Namun 8 kaki layang-layang gurita yang berada di atas tanah ini ditarik-tarik oleh sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Walaupun ke-8 kaki gurita itu sudah diikat secara kuat, namun jika saja ada angin datang dan ikatannya terlepas, kemungkinan anak-anak itu bisa terhempas terbang ke atas langit. Dan kalau saja ini terjadi, siapa yang harus disalahkan? Setiap hari libur, lapangan rumput yang berada di area lokasi di pabrik gula Sihu Kabupaten Changhua ini sering sekali ada orang yang bermain layang-layang di sana. Walaupun pemandangan bermain layang-layang itu sangat indah, namun jangan lupa keamanan pun harus tetap dijaga. Jangan seperti kejadian yang dialami negara Vietnam. Dulu di sana ada seorang anak kecil yang kakinya terlilit benang layang-layang. Kemudian anak ini terhempas terbang ke atas langit terbawa oleh layang-layang setinggi 18 km sampai akhirnya terjatuh dan dinyatakan meninggal dunia. Di Hsinchu juga pernah ada seorang anak yang leher dan ketiaknya terlilit benang layang-layang sampai cedera. Dan di Kabupaten Miaoli pun dalam beberapa lama ini mengadakan festival layang-layang yang mengutamakan keamanan. Dan seorang pegawai kecamatan kota Miaoli dia menyatakan bahwa dengan cara memasangkan pagar agar bisa menjaga jarak keamanan pada saat melaksanakan festival layang-layang. Reporter Sejing I dari Changhua melaporkan. Pertandingan bola kastik Taiwan Series CPBL 2015 telah berakhir pada hari Minggu kemarin. Dan yang mendapatkan juara adalah tim Lamigo. Selain mendapatkan kesempatan untuk masuk ke babak playoff dan penjualan tiketnya pun laris manis. Dalam penjualan tiket sebanyak 4 babak perlombaan saja, tim Lamigo mendapatkan keuntungan sebanyak 73 juta NT. Dan pendapatan dari tiket tahunan mencapai 1 miliar 73 juta NT. Sebenarnya tim Lamigo ini dulunya adalah tim Laniu. Setelah berhasil mereka mengganti nama menjadi tim Lamigo dengan pemimpin andalannya yang bernama Liu Jie
Jae-ting. Dia sangat sekali cerdas dalam memasarkan produk dan mengatur timnya. Pertandingan permainan bola kastik Taiwan Series CPBL 2015 dimenangkan oleh tim Lamigo dengan perolehan skor sebanyak 11-0. Selain memperoleh kemenangan, mereka juga memperoleh keuntungan yang besar dari tiket yang dijual sebanyak 4 babak permainan. Keuntungan yang tim Lamigo peroleh dari tiket dalam 4 babak permainan saja sebanyak 73 juta NT, dan total keseluruhan ditambah dengan tiket tahunan mencapai 1 miliar 73 juta NT. Bahkan tercatat mereka mendapatkan keuntungan dalam sejarah permainan bola kastik selama ini. Tim Lamigo dipimpin oleh Liu Jae-ting, usia 36 tahun, dia adalah putra direktur tim Lanio Liu Paoyo. 只是去看比赛本身的输赢，除了球员的这一些好的 performance， 这些场上好的表现之外，场外也可以得到很多的休闲跟欢乐。 Dari usia 25 tahun, dia menjadi Taiwan Baseball dan pernah menjadi pemimpin wakil bola kastik profesional termuda Taiwan. Liu Jae-ting, dia ahli dalam memasarkan barang produk tim Lamigo. Selain meluncurkan topi bola, baju olahraga kejuaraan, dan masih banyak lagi produk-produk yang lainnya yang tim Lamigo luncurkan. Selain itu, tim Lamigo juga membuat grup tari untuk memancing para penggemar tim Lamigo agar terhibur. Grup itu disebut tim Lamigers. Makin banyak para penggemar yang terhibur dan terpancing untuk membeli tiket mereka, maka makin jelas besar pula juga keuntungan yang mereka peroleh. Pendapatan mereka terhitung dari tahun 2011 sebanyak 11%, dan tahun ini naik sampai 23%. Dengan adanya pendekatan pemasaran yang inovatif, berhasil memancing para penggemar untuk bersedia menonton permainan bola kastik dan membeli produk yang diluncurkan oleh tim Lamigo. Reporter Song Liang-i dari Taipei melaporkan. Di Tainan ada acara pernikahan yang diadakan secara kuno, yaitu pengantin pria dengan mengenakan pakaian kuno sambil menunggangi kuda putih. Penyambutan pengantin wanita dengan diiringi suasana yang meriah itu menjadikan suasana lebih menarik. Namun yang lebih menarik lagi adalah gerobak yang dipenuhi dengan mahar. Acara pernikahan yang kuno ini sangat sekali jarang ditemukan. Mulai dari lampu-lampu lampion pernikahan, pernak-pernik, sampai baju para pagar ayu dan pagar bagus pun, bahkan pengantin prianya pun sampai menunggangi kuda putih sambil mengenakan pakaian kuno saat melaksanakan pesta pernikahannya. Pesta pernikahan secara kuno ini dilaksanakan di Kecamatan Sejia, Tainan. Acara pernikahan yang bukan sembarang acara pernikahan ini sampai membuka mata para fotografer asing. Acara pernikahan kuno ini telah dipersiapkan sebelumnya oleh pengantin pria dengan makan waktu selama 7 bulan lamanya. Dan bukan saja menyiapkan gerobak yang dipenuhi dengan mahar, bahkan sampai mengundang teman-temannya untuk mengangkat tanduk yang terdiri dari 8 orang. Dan totalnya ada 12 orang tim pagar bagusnya pada saat menyambut pengantin wanita. Demi mewujudkan impian pengantin wanitanya, pengantin pria ini dengan bersikeras mendesain acara pernikahan secara kuno. Dan dia mengungkapkan bahwa selamanya dia akan menggandeng erat tangan istrinya sampai mati. Dia akan berusaha membahagiakan istrinya seumur hidup. Semoga kedua mempelai ini senantiasa hidup dalam kerukunan dan bahagia selalu. Reporter dari Tainan melaporkan. Bunga sakura yang diprediksikan akan mekar pada bulan Februari mendatang, namun ternyata bunga sakura ini telah mulai bermekaran lebih cepat 3 bulan dari waktu yang telah diperkirakan. Terima kasih atas partisipasi Anda, selamat malam dan sampai jumpa.